Ini belum ada pernyataan ya. Baru ada maksudnya ada perasaan doang. Perasaan tapi interaksi udah ada dong. Belum. Hah? Maksudnya ada perasaan doang. Belum kenal. Belum kenal. Ada perasaan. Serius belum Baru kenal tahu, tapi Baru tahu bahwa saya Baru tahu. menyukai dia gitu. oh pasti gitu. Iya, makanya Ada jadi beberapa sekarang orang. bahasanya ngekeras. Nah, Jadi Berdamage. Educati, informati, kabel. selamat datang dan selamat bergabung di Ngepod di episode selanjutnya. Sekarang kita akan bahas tentang inner child. Yoi. Sama Pak, sebelum ke inner child nih, yang masih berhubungan dengan inner child ini ada yang namanya Pak Salman pernah dong merasakan gairah asmara remaja. Yoi. Emang pas sama pernah remaja, Gairah perasaan langsung gairah dilahirkan gejolak dari sebentar kaula nih, ada- kaula muda tuh. Apa Jokowi SMS. Bukan Joe Biden, bukan. Bukan Putin, bukan. Nah ini Gita cinta dari SMA, Galih dan Ratna. Galih dan Ratna kan kisah cintanya Pak menyedihkan Pak. Ya bener nah. Ratna tuh kan Lain si Tejo, lain Jamrut Tejo Surti tuh. Tejo lain beda. Ini Galih Ratna. Oh, sudah Surti Tejo. Kalau sebelah sininya ada Cinta dan Rangga. Kalau pas zaman dulu ada Odang dan Oneng. Ya itu nggak kealaman gue saya. Rooming itu. Kalau kesininya Dilan dan Milea. Dilan dan Mungkin Milea. itu rada Oke. relating si Remon gitu kan. Next. Nah, ya intinya gitu sih Pak. Seberapa penting sih kita tuh menjalin hubungan dulu sebelum memutuskan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Pernah nikah berarti. Maksudnya Ya, pacaran. Ta'aruf. Dalam hal ini bisa pacaran, bisa karena gini loh. Pacaran definisinya bagi yang sekarang itu yang sedang menjalani sangat banyak Pak. Kadang ada beberapa orang yang memutuskan untuk pacaran dan terbukti pacaran itu konstruktif, nggak destruktif gitu bagi masa depan mereka tuh. Terbukti positif ke depannya tuh, visioner ke depannya tuh. Ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang pacaran ujung-ujungnya HI. Apa HI? Apa? Hotel Indonesia. Hotel Indonesia. Check in di Hotel Indonesia. Bener eta HI. Tapi sebelumnya saya tanya, Gimana? pacaran itu awalnya dari mana? Pacaran. Yang mempopulerkan pacaran itu tren atau budaya dari mana? Budaya barat. Udah barat lah, Budaya barat. Sementara kita ada di mana? timur. Nah, Timur tuh bagi barat, Pak. Hati-hati loh. Timur tuh kalau dilihatnya kita dari barat. Tapi kalau kita lihatnya dari sini mah bukan timur kita. Saya timur, kalau saya di kantor pasti bilang tuh orang timur nah gitu. Oh iya jelas. Menurut orang sini dilihat dari kantor timur. nah gitu. Makanya Jadi, saya tuh paling gak setuju dengan yang Europan sentris gitu. Jadi orang Eropa itu tuh seenak jidat mereka menyebut arah kita tuh. Arah di sini tuh berarti Asia Tenggara. Tenggara tuh bagi mereka. Iya. Menukeran nanti arah lain Tenggara orang tuh. Gitu. Lanjut Mbak Ibai. iya, sementara kita tahu sendiri bahwa budaya-budaya barat itu nggak ada yang match gitu kalau di timur. Nggak ada yang cocok dengan kebudayaan kita. Yang salah satunya mungkin pacaran itu juga. Gak ada yang match. Nggak ada yang matching. Kalaupun ada yang matching, mungkin kalau dipresentasikan itu cuma sekedar 5% dari 100%. Lebih banyaknya itu negatifnya ketimbang daripada positifnya. Oke, untuk beberapa orang mungkin iya dengan mengenal, dengan Tapi barat mah lebih kepada kumpul munding sih ya. ya, karena Lebih kepada HI. iya, justru itulah karena saya bilang dari 100% itu cuma 5% benefitnya dengan pacaran itu. Lebih besar destruktifnya sih daripada konstruktifnya. Makanya di kita karena sekarang banyak sekali yang terpengaruh dengan budaya barat, ya akhirnya ya seperti itulah banyak pacaran dan lain sebagainya. Pacaran dan ya imbasnya sendiri kita lihat sendiri seperti apa gitu daripada pacaran itu sendiri. Banyak contoh tidak dengan pacaran pun sebuah rumah tangga
terjalin rapi. Tergantung dari niat awalnya dulu mau apa nih. Rumah tangga teh rek naon gitu. Ya Pak, Pasaman kalau niat pacaran ibadah. niatnya mau apa? HI. Ya. Tahu kan? HI. sekarang kalau pacaran identiknya ke sana. Saya nggak pacaran sih soalnya. Enggak percaya apa sama? Taruh. Jadi saya pacaran dulu, tapi nggak jadi istri. Tapi kalau misalkan ya zaman sekarang pertanyaan di episode sebelumnya gitu, gimana? Karena kalau kita cuma mengenal aja kan HTST sebutnya nggak bisa, kita harus ada kepastian. Ada Pacaran teh ya, kepastian. taruh 2 tahun terus serowe bobogohan gitu. Ya, benar. Terus buat bapak-bapak yang ada di sini gitu yang udah anak perempuan, terus kumaha menanggapi anaknya yang udah beger, puber gitu, terus datang Kalau saya sih, pas saya punya pacar gitu. ya karena saya punya anak perempuan. Sah-sah aja. Enggak, saya monitoring lah. Oh, jadi gak boleh pacaran? Boleh tapi ke bioskop duluan gitu ta. Enggak. Oh. Ada. Atau ke Hotel Indonesia? Enggak, maksud saya ya saya monitoring. Maksudnya kalau memang dia mau pergi ya jangan berdua sama temennya gitu. Harus ada temennya aja, nggak boleh berdua. Terus berarti gak boleh pacaran? Ya bukan berarti nggak boleh. Maksudnya kalau memang dia suka sama seorang pasangan, seorang cowok misalkan gitu, ya sok aja tapi ada batasannya. Oh iya. Ya misalkan kalau mentang-mentang boleh, Pak ini boleh nggak pulang-pulang misalkan gitu. Oh iya. Karena Masih memang pacaran itu ada segi positifnya. Ketika kita menyukai seseorang, itu timbul sebuah semangat untuk motivasi, memberikan sesuatu yang positif, biar meskipun tujuannya itu biar dapat pujian pacarnya. dari orang tersebut, tapi kita ambil positifnya bahwa si anak ini tuh termotivasi karena seseorang. Itu nilai positif daripada pacaran. Anu 5% teh Itu kesana Anu negatif. 5% teh. salah satunya Anu kan. 95%-na nyakising lah, lifting lah, ujung-ujungnya karena HI teh. Tapi tergantung orang nah. Iya, Walaupun tergantung sebenarnya orangnya. banyak orang yang rencananya sebenarnya tadi saya bilang gitu kan, gak jelas dengan ini tuh. Karena khususnya untuk sekarang ya, zaman sekarang yang sebenarnya zaman serba banyak fenomena gitu Pak. Kita sering dengar kan fenomena tertipu pasangannya ternyata sesama jenis yang dia anggap tuh beda jenis dulunya gitu. Terus ketika hubungan misalnya ditutup matanya saking nggak taunya gitu kan sebelum ini gitu. Mungkin Terus, itu yang sering dijadikan alasan buat orang-orang tuh mencicipi dulu sebelum dinikahi. Karena takut tertipu. enggak maksudnya bukan itunya Mbak Iba, tapi mengenal lebih jauhnya Oh, yang kenapa? bagaimana karakter itu ya. Kita mengenal lebih jauh gak harus kita satu kasur dong gitu kan, tapi lebih kepada interaksi referensi seksual dia tuh seperti apa gitu, kayak gitunya sih. Nah ya banyak, tidak hanya itu, misalnya sifat kan kita beda-beda ya orang tuh. Salah satunya ketika misalnya kita nonton film Perempuan Berkalung Sorban, yang dijodohkan itu kan langsung insidental, sah langsung, ternyata menderita setelah rumah tangga, dia KDRT misalnya. Ya tanpa mengenal lebih jauh, ya itu dampaknya gitu. Dampak-dampak seperti itu yang sebenarnya bisa diminimalisir dengan kita saling mengenal. Terlepas itu judulnya pacaran atau apapun itu, karena pacaran itu ada yang mengartikannya itu loh Pak. Kita mencari referensi terkait pasangan kita untuk kemudian membina rumah tangga yang lebih baik gitu. Gimana kalau gitu? Ya Allah alam bisawab sih. Oh, nih saya tanya Pak Raymond. Gimana? Kalau Raymond sendiri gimana? Sebagai seorang yang boleh dikatakan fuckboy ya. Bukan kapibara, friendly. Oke. Berteman dengan semua jenis. Ya, gitu. Lah ya aman lah ya, bukan buaya sekarang, kapibara. Kirain HI dengan semua jenis. Bukan ular bukan. Bukan, kenapa kapibara. Itu sebenarnya seberapa pentingkah
apa namanya pacaran itu. Pacaran sangat penting karena Boleh langsung. sangat penting. Boleh langsung anjing. penting sekali karena tipe yang Tapi akhirnya pacaran. baru putus kemarin. Oh, is. Baru putus kemarin. Broken. Broken. Tapi karena tipe yang suka main sama banyak orang, sama banyak cewek, sama banyak cowok, gitu circle-nya banyak, kesana kesini. Extrovert lah. Bisa ngajakin teman cewek nonton ke sana, bisa yang lain juga bisa makan dan lain-lain. Fungsinya pacar di sini cuma satu, nggak ada yang dapat sama semua teman-teman yang kita punya, yaitu perhatian. Cuman cukup di perhatian doang karena semuanya udah dapat gitu. Teman punya, teman nonton, Tapi teman enggak makan, dan juga, lain-lain. Mon. Baik lagi ke perasaan ya. Maksudnya kalau misalkan seseorang kalau perhatian mah dari teman juga banyak lah kita diperhatiin ya kan? Tapi batasannya gede. Iya, Batasannya gede. Enggak, kalau misalkan Kita nggak bisa deep talk. perasaan dong. Kalau misalkan Kita nggak bisa selipin. walaupun sebesar apapun perhatian dia ke kita, kalau kita tidak menyimpan perasaan apapun, tidak akan ada rasa happy-nya nggak dapet gitu. Serserannya nggak dapet gitu. Gini, Jual Tapi bakso, kalau misalkan jual kita punya bakso. perasaan yang apa sih istilahnya lope menurutnya. Nah itu beda Mon. Kalau misalkan hanya sekedar saling mengenal tanpa ada perasaan mah, menurut saya hanya sekedar sayang aja, nyaah gitu. Kan itu bisa kita dapat di teman juga di circle kita. Nah, saya ingin tahu, Mon. Ya selama Remon pacaran, nanti juga ke pasangan sama Mang Ibai, hal apa sih yang membawa efek positif baik untuk visi Remon ataupun keseharian Remon gitu di dalam pacaran ini? termanage. Gila, Termanage bisa termanage dengan pacaran. Bisa termanage dengan pacaran karena saling mengingatkan gitu, bukan hal-hal receh ya buat hubungan sekarang. Aduh si tua ngomong kan umur segini tapi yang dua kali lipat kayak gini nanti. Gimana? Cuman ya gitu, karena pacaran itu mulai dari zaman kuliah karena udah lewat masa-masa childish yang bocil-bocil pacaran pegangan tangan doang atau gimana. Pertanyaan non tadi lupa. Ya itu tuh apa sih dampak positif nah gitu bagi rencana Remon termanage semuanya. Jadi kehidupan termanage karena lu hanya bukan tipe yang menye-menye buat di pacaran, hanya untuk cukup diperhatikan, sayang-sayangan dan lain-lain. Momen gitu. apa yang Remon rasakan yang diingat gitu ketika pacaran terus this is my moment, Wah ini istri gue. ini itu semua pasangan seperti itu, tapi ini membawa dampak yang besar gitu bagi Berdamage kehidupan luar saya, berdamage luar biasa gitu, dan kebiasaan ini saya akan terus lakukan di setelah ini gitu. Pasangan tadi bilang perhatian bisa dari teman juga gitu. Tapi nah ini ada batasannya itu. Tapi kalau misalkan pacaran, cewek kita tuh perhatiannya lebih. Jadi yang paling diingat tuh ya gitu ketika ibu sakit. Oh pernah ibu sakit Perhatian itu kan kalau misalkan teman-teman ya udah gitu. Kalau misalkan kita sakit doang kita diperhatiin, tapi kalau misalkan pacar tuh bisa memperhatikan keluarga kita sendiri gitu. Dan sebaliknya. Jadi itu yang dapat sebenarnya gitu. Oke, itu yang unforgettable-nya. Lumayan. Oh ternyata aware ya gitu keluarga. Tapi kan banyak juga temen yang aware terhadap keluarga kita. Terbatas tapi pasangan. Untuk di kasus di pertemanan. Maksudnya tidak. Pasti ada. Ya, ada yang aware, sangat aware bahkan. Maksudnya mungkin kalau Remon bilang maksudnya kalau pacar itu lebih bisa memperhatikan ketika kondisi hati kita lagi galau. Kalau teman itu kadang pada saat kita galau mereka asik sendiri dengan yang lain. Mereka asik sendiri, bahkan ketika kita galau sempatnya si Bang ini minjem hutang. Nah, bisa jadi. Mungkin positifnya, nilai positifnya yang saya tangkap mah kayak gitu. Kalau pacar mah dia memperhatikannya bukan pada saat kita lagi senang, tapi lebih susah pun masih ada orang yang peduli lah namanya gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, ini Remon barusan gitunya
diperhatikan orang tua itu momen banget Mon. Dan itu pasti mau terlupakan sih. Dan itu bakal jadi tindakan kita ketika kita next level gitu kan. Apakah kita misalnya rumah tangga gitu. Terlepas itu hubungannya sama dia atau enggak ya. Mang Ibai pernah gak sih punya satu momen director klik Mang Ibai ketika pacaran, terus pacaran itu merasa kalau ini tuh ngerubah hal positif di dalam hidup Mang Ibai? Kalau saya mah jujur sama istri gitu disebut pacaran enggak, karena enggak apa ya, enggak Karena dijodohkan. Enggak. Zaman Siti diberi CV Nurbaya. kayak gitu. Proposal pengajuan lamaran. Nah, kalau saya nggak ada acara tembak menembak gitu. Jadi kalau anak parudak zaman ayeuna mah kan aya kita udah 1 bulanan nih. Kan ada gitu kan. Anniversary 1 bulanan asal bae ya. Kalau saya enggak. Jadi pada saat itu kenapa saya bisa nyampe klik dengan istri saya yang sekarang itu dulu kan amburadul nya. Hidup saya mah amburadul. Sad boy. Seamburadul apa sih, bad boy apa sih? Lebih ripuh daripada Fajar sad boy ya. Enggak maksudnya tadi kan Mang Ibai cerita kalau di episode yang lalu Mang Ibai itu mabuk. Ya. Jadi amburadulnya ya itulah. Jauh banget dari yang namanya Mabuknya lem. orang bener teh nya lem, nya baygon, nya naon. Lebih kisah jadah Segala macam Okay. amburadul. Nah, si teman ini ketika kita salah tuh jarang ada yang mengoreksi. Ya. Tapi si istri saya ini dia berani mengoreksi ketika kita berada dalam sebuah kesalahan. Berusaha buat membenarkan. Nah, di situ mulai ada klik. Ini orang ngapain sih? Padahal pacar bukan, saudara bukan. Ngapain sih? Tapi pada saat itu kita cuma jadi teman ngalir ketika dia. Nah, itu yang tadi saya bilang ke Raymond, ketika dia memperhatikan saya pada saat saya di bawah. Begitupun sebaliknya, ketika dia ada di bawah pun ada sedikit keinginan buat membalas apa yang udah dia lakuin. Akhirnya dekat-dekat, tapi dekat pun tanpa ada status gitu. Kalau dibilang HTS, tapi kegiatan yang orang lain sebutnya pacaran gitu, Mang Ibai ngelakuin ya? Nonton bareng, nonton konser bareng, tapi tanpa hubungan status. Fix itu pacaran sebenarnya. Beda istilah. Beda istilah doang. Enggak, jadi gini. Kalau saya menilai pacaran itu yang tadi saya bilang 95% itu negatifnya. 5% yang positifnya. Angger ya. Nah, terserah ini mau menyebut alibi atau apa gitu. Tapi ketika jalan itu saya pernah nonton beberapa kali Terus film apa? Film drama sih. Dramanya apa judulnya? Kucuk-kucuk otak ya. Jogetnya kan tengah-tengah film. Zaman Bang Ibai langsung bawa bagian jadi Rahul. Waktu itu film Serendipity kalau nggak salah. Serendipity. Zaman mana lah itu mah udah lama. Itu yang mengisahkan kisah 2 orang yang saling bahu membahu, saling mensupport satu sama lain ketika menghadapi hidup. Dan itu yang jadi bahan diskusi kita terus, jadi bahan diskusi dan jadi obrolan kita teh nggak pernah pada saat pacaran, bukan pacaran ya, maksudnya pada saat dekat gitu lah ya. Itu. Yang kalian bilang pacaran. Ya pacaran ya. Itu penuh dengan hal-hal yang membangun gitu. Itu yang membuat saya klik bahwa membangun kumaha nembok gitu. Ngecor. Melur kayak gini. Tapi justru benar Mang Ibai di situ. Yang dibangun itu bukan rumah tapi pribadi kita. Pelajarannya justru di situ kan. Justru di situ. Nah, disitulah saya merasa klik. Oke, ini yang suatu hari akan saya jadikan itu yang suatu hari saya harus jadikan sebagai pengajar anak saya. Nah, walaupun diriku tak bersayap. Dan saat itu saya enggak beda zaman. Pada saat itu saya tidak melamar yang bersangkutan. Tidak melamar. Tidak. Tapi saya dilamar. langsung minta ke orang tua. Itu. Jadi jika zaman ayeuna makan
berlutut terus bertanya maukah kamu menikah denganku, galau bisa itu Atau api-api kecap goreng, aduh goreng. Itu romantisnya barudak zaman ayeuna kan gitu, tapi saya nggak to the point, langsung ke orang tuanya menyetujui, tinggal gimana caranya kita ngambil anaknya gitu kan. Yang pasti ada beberapa momen yang justru positif ya bagi Mang Ibai dan bagi masa depan Mang Ibai justru, daripada tadi ada momen ular sanca teh yang main ke sini. Nah, itu yang membuat circle saya menjadi lebih sempit gitu daripada yang dulu. Kalau dulu mah kan sama juga Raymond, saya mah amuba. Lebih barat. diri. Jadi Letik atau tempo. Kemana-mana asup teh naon lah ngaranna teh. Kapibara. fleksibel. Omnivora lah. Segala dimakan. Oke, Mang Ibai bisa ketangkep sih. Menarik nih pengalaman Mang Ibai, walaupun Mang Ibai sebenarnya nggak mau mengakui kalau statusnya itu pacaran, tapi definisi pacaran bagi anak-anak sekarang sudah kayak seperti itu Mang Ibai. Pak Salman, pernah gak sih ada momen yang sebenarnya positif gitu untuk masa depan Pak Salman, tapi Pak Salman tuh enggan menyebutnya sebagai pacaran atau justru nyebut sebagai itu pacaran gitu. Dan momen itu konstruktif gitu, bukan destruktif bagi masa depan Pak Salman. Misalkan sama ceweknya gitu diselahkan motor gitu. Aduh, mesra banget gitu. Aduh, mesra banget. Balik kita tadi jas gitu. Motor Vespa. Sama didinya. Kalau saya mah cenderung lebih kepada pengalaman spiritual sih. Anjir, ini dalam nih. Maksudnya Lampu temaram gini udah dalam nih pasti nih. karena kalau pacaran itu kan kesepakatan satu sama lain menjalankan perasaannya masing-masing. Komitmen lah. Ya, komitmen kan gitu. Ya. Itu boleh katakan pacaran lah. Saling perhatian, care terhadap saling satu sama lain kan gitu. Kalau saya lebih kepada pengalaman spiritual, maksudnya saya merasakan sesuatu yang menurut saya menyukai dia gitu. Saya menyukai dia. Ketika dia ada, perasaan saya selalu berubah. Entah itu gemeteran, entah itu deg-degan. Deg-degan apa sih kan hidup, Pak? Iya, maksudnya ada. Lebih kenceng. Lebih kenceng. Kan kalau kata Dewa mah Bisa jadi. berdetup lebih kencang. Bisa jadi pas dia ada deg-degan karena pernah minjem duit dan dibayar. Enggak, ini perasaan Seperti beda. dia ada polisi mau ditilang kan kita nggak tahu. Beda kasusnya. Jadi maksudnya, maksud saya kalau dia tidak ada perasaan kehilangan. Ini belum ada pernyataan ya, baru ada maksudnya ada perasaan doang. Perasaan tapi interaksi udah ada dong. Belum. Maksudnya ada perasaan doang. Belum kenal. Belum kenal. Ada perasaan. Serius belum Baru kenal tahu, tapi baru tahu bahwa saya Baru tahu. menyukai dia gitu. Oh pasti gitu. Iya, makanya Ada Zaman beberapa sekarang mah orang. bahasanya ngekeras. Nah, Jadi berdamage. Berdamage. Meledak. damage-nya makin kena aja. Maksudnya apalagi ketika dia nanya, itu luar biasa, seneng, happy gitu kan. Artinya memang ini ada perasaan nih, ada perasaan yang aneh di saya. Itu saya rasakan sejak saya SMP kelas 1. Anjing psikopat. Pedofil. Psikopat aja. SMP kelas 1. Dan ini saya tidak menyatakan perasaan saya gitu. Tapi saya masih ingat sih Pak, SMP kelas 1 saya pernah yang dialami Pak Salman saya juga alamin. Pernah sama satu cewek yang kok gini ya perasaan aneh gitu ya. Aneh. Maksudnya aneh, terus ketika kalau dia ada, misalkan saya ikutan pramuka nih. Dia ikut juga seneng, happy. Ikut persami gak? Pokoknya seneng. Dia mau ngomong apa tidak disampaikan, perasaan saya tidak, tapi saya nggak seneng. Gitu. Artinya ini sesuatu perasaan yang menurut saya beda gitu. Selama saya hidup dari mulai rahim sampai saya SMP, ini perasaan pertama saya yang beda. Gitu. Oke. Dan menurut saya itu perasaan itu luar biasa lah, happy gitu. Happy. Nah, akhirnya dengan perasaan itu saya caper gini. Caper. Ingin diperhatikan lah sama dia.
ingin ada motivasi. Capernya gimana? Sesimpel apa ya? Mere petasan gitu. Capernya misalkan sesimpel masukin petasan ke hoodie-nya atau ke isi roknya atau gimana? Biasanya plot twist ya, Gimana capernya? Ya, capernya misalkan saya ingin menunjukkan bahwa saya berprestasi di depan dia. Super positif. Capernya positif. Nah, gimana ada motivasi, contohnya? Kayak macam misalkan saya ingin pokoknya di pramuka misalkan ataupun di kelas. Di kelas tuh saya ingin minimal masuk juara 3. Jadi saya serius gitu? Wih, keren bisa deh. Jadi atau misalkan saya mahir dalam satu mata pelajaran, biar saya maksudnya ada rasa caper ingin dilihat sama dia. Ternotis banget. Dan saya selalu mengidentifikasi dia, kehidupan dia seperti apa, dia hobinya seperti apa. Tanpa saya harus tahu, tanpa harus saya ngomong ke dia, tapi saya mengidentifikasi itu gitu. Gerilya, cara gerilya gitu. Bener, ini relate banget sih sama mungkin ya Mang Iba juga pernah kayak gitu. Saya juga pernah. Saya mengidentifikasi, jadi saya kayak macam penelitian tentang dia gitu, penelitian bapaknya siapa, tinggal di mana, rumah siapa. Bahkan saya sering membayangkan kalau dia di rumah itu seperti apa. Itu identifikasi, maksudnya itu perasaan itu SMP lah ya. Maksudnya itu jadi sebuah pelajaran bahwa ada sesuatu loh gitu. Maksudnya saya tidak perlu mengungkapkan ke dia, tapi saya happy ketika ada dia. Saya juga happy ketika dia merasa senang apa yang saya lakukan, terus dia memberikan pujian, itu luar biasa happy. Oke. Saya potong dulu Pak Salman. Tapi menarik ya, Pak Salman bisa ceritakan nggak satu momen yang Pak Salman tuh ingin menunjukkan sesuatu kepada dia dan berhasil dapat trust dari dia, dapat perhatian dari dia, dan ini goal menurut saya. Pernah nggak satu momen itu? Pernah pas waktu itu teh Pak Soman ngebayar teman-temannya buat nyopet dompetnya si ceweknya. Dia masuk sebagai pahlawan, gebukin. Oh gitu. Agak kriminal. Gimana Pak? Ada gak? Konsepnya dono kasino intro gini. Ada satu momen di mana dia gimana? kesulitan mengerjakan pelajaran agama waktu itu. Agama. Masih inget gak detail soalnya tuh kayak gimana? Yang jelas sih tugas kayak macam misalkan fikih tentang memandikan mayat waktu itu. Oh. Nah dia tuh kesulitan datang ke saya. Jadi cosplay mayat. Jemputnya siapa? Salman gitu? Iya. Oke. Wah, maksudnya Salman kecil man, bayangkan. Maksudnya itu senang sih, luar biasa. Terus saya ya udah saya kerjain aja gitu. Tugasnya kerjain, besok kasih, dia seneng tuh. Dulu mah nggak ada HP lah gitu kan. Dia Bentar. Dia nyuruh ngerjain Pak Salman soal tentang dikerjain sama saya. Nah, kalau itu beda antara Pak Salman dikerjain Iya, atau artinya gini. Badut ya. badut itu. Artinya gini. Apa tadi saya bilang bahwa saya seneng, jangankan disuruh sama dia gitu ya. Ngelihat dia senang apa yang saya lakukan, saya happy gitu. Apalagi dia nyuruh saya mengerjakan sesuatu, dan saya pasti akan mengerjakan dengan sempurna, dengan dia pasti supaya dia senang gitu. Walaupun itu bab jenazahnya lebih agak horor gitu tuh. Karena memang waktu itu saya menonjol di pelajaran agama. Oke. Wih, hebat nih. Santri. Terus udah tuh. Dari kasus itu saya mengambil kesimpulan bahwa justru pacaran itu sebenarnya kan yang tadi saya bilang bahwa hanya sebuah kesepakatan ya. Itu yang saya dapat bahwa sebenarnya ada sesuatu perasaan di kita yang yaitu mungkin yang namanya love ya gini kan. Ya mungkin itu gitu, saya nggak tahu, tapi yang jelas saya merasakan itu. Dan ketika saya merasakan itu, kebayang dong kalau misalkan saya sampaikan ke dia dan dia juga merasakan hal yang sama. Itu kan akan sesuatu yang luar biasa kan gitu, sesuatu berdamage. Dampaknya saling positif Pak ya, saling support segala macam. Nah itu tadi maksud saya, perhatian itu kan bisa dari teman segala macam, tapi ada sesuatu perasaan yang di kita, ketika perasaan itu terpenuhi, itu akan menjadi sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Ketika diperhatiin sama dia beda. Pokoknya intinya jangan kan diperhatiin, diomelin aja beda. Berarti pada intinya
Mas Aman, dari cerita Mang Ibai, mungkin sedikit banyaknya ya hubungan sebelum pernikahan jenjang lebih serius itu ya sepakat-sepakat aja, kalaupun Iya. itu saling positif, benar nggak sih? positif. Saling positif saya sepakat. Nah, saya belum selesai tadi. Kenapa saya bilang tadi dampaknya spiritual? Nah, dampaknya kenapa jadi dampaknya malah ke spiritual? Kenapa dampaknya di ke spiritual? Dan ternyata Karena soalnya pemandian mayat, bukan? enggak. Karena ternyata kita tuh sedang di-spill sama Allah. Woi, di spill gimana tuh? Nah, di-spill ditunjukkan bahwa nih lo kalau misalkan lu merasakan cinta sama orang tuh begini. Lu coba balikin kalau lu cinta sama gua. Itu SMP, SMP. tapi udah mikir gitu. Iya, Psikopat. SMP. Nah, mikir gitu tuh SMA kalau nggak salah. Oh. SMA. Karena itu tadi di SMP kan saya tidak pacaran, maksudnya cuma perasaan doang, tidak pernah mengemukakan gitu. SMA saya perasaan itu coba mengemukakan, gagal itu kan. Berarti ini SMP itu bener badut ya. Badut pertama itu. Cinta Kedua itu tuh salah teks. Jadi dari rumah sudah nulis panjang lebar Nah, untuk artinya- nembak, masih ada panjang bergetar, Jadi salah ngomong. akhirnya nggak dibaca. Salah itu. Iya, bener nggak sih ketika kita memiliki perasaan itu sama orang itu, kita grogi, kita ini, itu pastilah kalian pasti merasakan itu yang saya rasakan SMA, bahwa saya ternyata di-spill sama Allah bahwa lu tuh sebenarnya cuma sedikit, setai kuku pun tidak, lu coba dikasih rasa cinta sama orang tuh seperti itu. Coba bayangkan kalau lu mencintai gua, setiap ibadah lu ingin dipuji, ketika dekat lu mendengar nama gua lu bergetar. Itu saya merasakan itu. Maksudnya gila ya, bener ya kalau misalkan bayangkan kalau memang ini dibalikan gitu ya, posisinya jangan ke manusia. Tolong Mang Iba, ini setel lagu dialog Pak. Kau seperti Iya loh. ini pasti. Maksudnya saya tidak selebay itu, artinya coba kalian pikirkan. Coba kalian pikirkan gitu. Renungkan. Coba kau Renungkan. pikirkan. Coba kalian renungkan. Bayangkan lamun cenah misalkan orang bogoh rasa cinta eta, bener kalau si Allah. Ibadah yang ditinggali, ke segala sesuatu hal yang sempurna ditinggali. Ketika kita suka sama orang itu, saya mau melakukan misalkan sesuatu, minum lah misalkan mabok gitu. Ini kalau misalkan si A tahu, saya pasti langsung ilfil nih gitu kan, ada perasaan ini pasti ilfil nih kalau saya tahu saya mabok. Nah itu Begitupun begitu sama. itu kan misalkan begitupun Allah itu melakukan sesuatu yang misalkan kita tidak suka, wah ini pasti Allah murka nih. Ini gue cinta nggak sih sebenarnya kan? Oke. Nah itulah maksud saya lebih kepada bukan pacarannya, soal pacaran positif atau enggak, selama memang itu tujuannya positif ya pasti positif. Tapi selama itu tujuannya bukan oleh nafsu, tujuannya positif ya pasti jadi positif. Tapi Enggak Pak, saya penasaran nih, terakhir nih Pak Salman, momen apa sih yang Pak Salman mengawali berpikir kalau kok perasaan ini kenapa saya nggak balikin sama perasaan pencipta saya gitu. Momen itu tuh pasti kan Pak Salman tuh berada di momen titik paling tinggi rasa cinta kepada manusia kan. Tapi ternyata berpikir tapi gimana ya kalau rasa cinta ini kita balikan rasa cinta kepada pencipta kita. Pas ditolak teh SMP. Kajian ke Allah ibadah. Bener. Nembak nanya tanyakin. Bener. Nyambung Kak. Karena emang bener Kak. Karena manusia mah kan kalau misalkan pas lagi di bawah banget, itu pasti momennya masuk. Momen masuk ya. Momen masuk. Jadi mungkin pas pada saat itu ditolaknya dengan habis-habisan, dimaki-maki, saya Tapi tuh bener ngaca ya. aja. Betul artinya memang. Tuh kan bener. Tapi ini dengerin. Pas momen itu saya muludan kan. Ditalkin lah. Enggak ditadikan belum ditalkin mah ya waktu Oh kuliah. ya waktu itu. Muludan waktu SMA. Muludan itu kan cintai Nabi kok. Kenapa harus cintai Nabi kan? Nah, sedangkan saya sudah merasakan definisi cinta seperti apa perasaannya kan gitu. Kenapa saya harus mencintai Nabi gitu kan? Oh, tapi dari situ tuh mulai dari cintai Nabi pas Muludan itu. Terus, Keren. Ayat Abu Bakar, Umar ngamuk-ngamuk bahwa dia saking cintanya sama Nabi dia nggak boleh mati, nggak boleh ada yang mau mati gitu. Akhirnya Abu Bakar bilang ke Umar, cintailah Allah, karena Allah tidak akan mati. Kan? Oh di situ akhirnya
ya betul memang kita harus mencintai Nabi, artinya kita harus meniru segala sesuatu yang apa yang dilakukan oleh Nabi kan itu sunnah. Tapi cintanya tetap sama Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Itu masih ada hubungan sama si cewek ini, Mas Salman. Yang itu udah ditolak. Oh, udah ditolak. jadi imbas dari ditolak berpikirnya kritis seperti itu. Ntar dulu, maksudnya ini nyambung. Oh, ternyata memang ketika saya ditolak itu, oh bayangkan lah, misalkan mungkin dia tidak menyukai saya karena memang saya tidak cocok lah dengan dia, misalkan apa ada sesuatu hal yang membuat dia ilfil di saya, tidak sempurna di dia, itu berpikirnya begitu. Jadi saya justru berpikir, oh ini bayangkan lo mau cenain ditolak Gusti Allah gitu kan dengan posisi engki misalkan gitu, bahwa non maksiat di mana-mana gitu, akhirnya gitu. Jadi diterima gitu. Sholat itu, akhirnya saya mengintrospeksi diri dari gitu. Nah terus kesininya justru kelas 2 kalau nggak salah, banyak banget, ini bukan sombong ya, banyak banget yang suka sama saya. Itulah. Nah itu cobaannya ya. Istiroj sebenarnya. Ayah nu ngirim apel ke kelas, bahkan ayah guru oke nu bogo kau. Bisa terpercaya. Asli teman, asli. Maksudnya, tapi di tahap itu saya sudah nonsen lah, maksudnya dengan berpacaran atau berhubungan gitu dengan itu. Ya, karena memang tadi entah berdemet pada yang ditolak ya gitu ya. Jadi saya nggak setuju. Itu maksudnya. Jadi ternyata imbasnya ke sananya. Jadi maksudnya saya mah lebih ke sebenarnya lebih ke spiritual kalau. Oh boleh silakan. Yang sebelah sini ya. Ininya bye. Ayo weh. Bungkus. Bungkus ya Mas, bungkus. Kalian itu bawa. Yo yang dibungkus teh. Kalian ujung nampan. Nah, bentar. Iya sekalian. Sekalian sih ini. Bentar ya teh ya. Sini ya. Udah nuhun. Ya maksudnya kenapa saya bilang bahwa saya mah lebih kepada spiritual. Nah itu pengalaman saya dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 1. Spiritual yang saya dapat. Nah terus balik lagi berpacaran itu, berhubungan itu positif atau tidak? Menurut saya gitu ya. Ketika satu sama lain berhubungan dengan dasar apa itu namanya pacaran, itu kalau bungkusnya love aman ya, bungkus aman artinya positif pasti aman positif, enggak karena pakai pengaman enggak positif pasti, entah dia termotivasi lah, entah dia lebih konstruktif, artinya lebih memikirkan masa depan segala macam, nabung bersama gitu, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau sudah bungkusnya nafsu, itu pasti tidak akan positif. Pasti ujungnya HI. Oke. Ini menariknya Pak Salman, banyak sekali tadi pengalamannya yang mana mind blowing banget dari cerita Mang Ibai sama Raymond. Ketika Mang Ibai bercerita tentang luar biasa pengalaman cintanya, sangat cute, sangat romantis gitu. Romantis di belah mana romantis? Raymond juga yang lumayan ya, banyak itu pengalamannya, tapi ini berbalik ke spiritual luar biasa. Jadi ini jadi referensi baru bagi teman-teman di rumah yang nonton ya. Jadi semoga aja ada hikmahnya obrolan ini. Ternyata cinta tuh kita bisa balikin kepada yang maha cinta anjir. Poinnya itu sih. Iya, sebenarnya manusia itu tidak bisa. Iya. Maksudnya mencintai orang lain itu tidak bisa. Menurut saya ya. Karena itu akan dibarengi oleh nafsu. Sedikit tidaknya ya. Pasti aja nafsu selalu menang. Akhirnya. Kayak walaupun gitu. awalnya mungkin cinta betul ya. Ya ada kita senang, ngobrol dengan dia kita senang, tapi ujungnya pasti klimaksnya nafsu. Kalau anti klimaksnya nggak ada, pasti nafsu. Ya semoga aja kita nggak pakai nafsu. Ujungnya utek-utekan. Sholat maksudnya teh. Dan semoga cinta kita semua dibungkusnya dengan tadi love. Ya. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap di Ngepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Educati, informati, come on.